Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rostiani dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia sederhana yang berjudul tekanan osmosis pada kentang. Adapun tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk mengetahui proses osmosis yang terjadi pada kentang. Langsung saja untuk metodenya, simak video berikut ini. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 2 potong kentang, 2 gelas air, ada garam, penggaris, dan sendok. Langsung saja, sekarang kita akan memasuki ke langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama, kita akan memasukkan 1 sampai dengan 2 sendok makan garam ke dalam salah satu gelas yang berisikan air. Lalu kita aduk sampai larut semuanya. Setelah larut, langkah kerja yang kedua yaitu memasukkan potongan kentang ke dalam masing-masing gelas yang berisikan air biasa dan air garam. Sebelum itu, kita akan amati terlebih dahulu ukurannya. Nah, baik potongan kentang yang pertama maupun yang kedua masing-masing memiliki ukuran yang sama, yaitu memiliki panjang 4 cm dan lebar 1 cm. Setelah dimasukkan ke dalam 2 gelas yang berisikan air biasa dan air garam, kita akan menunggu kurang lebih selama 30 menit untuk mengetahui apa perbedaannya. Yang pertama, kita akan ambil kentang yang sudah direndam selama 30 menit pada larutan garam. Di mana pada awalnya kedua kentang tersebut sama-sama kita ketahui berukuran 4 cm. Sekarang kita akan mengukur setelah direndam selama 30 menit. Nah, dapat kita lihat ternyata ukurannya berubah menjadi kurang dari 4 cm atau menyusut. Dan dari tekstur pun dapat kita lihat ternyata lebih lunak dari tekstur sebelumnya. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa cenderung tidak mengalami perubahan. Ukurannya yang semula 4 cm masih tetap 4 cm atau tidak mengalami perubahan. Dan dari tekstur pun lebih keras dari tekstur sebelumnya. Sekarang kita dapat mengamati perbedaan dari kedua kentang ini setelah direndam dalam air biasa dan air garam. Pada mulanya, kentang yang memiliki ukuran 4 cm ternyata ketika dimasukkan ke dalam air garam ukurannya berubah menjadi kurang dari 4 cm. Dan dari segi tekstur pun cenderung lebih lunak dari tekstur sebelumnya. Sedangkan kentang yang telah direndam dalam air biasa cenderung sama sekali tidak mengalami perubahan. Dari segi ukuran masih tetap 4 cm dan bahkan dari segi tekstur nampak lebih keras dari tekstur sebelumnya. Nah, percobaan yang kita lakukan tadi adalah percobaan osmosis.
yaitu perpindahan air melalui selaput sel yang bersifat semi-permeabel. Selaput sel yang bersifat semi-permeabel adalah selaput sel yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Dan sel-sel yang terdapat pada potongan kentang tadi itu bersifat semi-permeabel. Cairan larutan garam bersifat lebih pekat daripada cairan dalam sel atau bersifat hipertonis. Jadi, air berpindah dari dalam ke luar sel. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam dalam air garam cenderung mengalami perubahan ukuran menjadi lebih kecil dan teksturnya menjadi lebih lunak, karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya, sehingga sel-sel tersebut mengalami krenasi. Sedangkan air tawar atau air biasa lebih encer daripada cairan dalam sel atau bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari luar ke dalam sel. Karena itulah potongan kentang yang direndam dalam air biasa menjadi lebih besar dan teksturnya menjadi lebih keras akibat bertambahnya volume. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal teknik pengawetan makanan melalui pembuatan acar, manisan, atau asinan yang direndam dalam larutan yang asam, asin, atau manis sekali, sehingga mikroba pembusuk yang ada di sekitaran atau di dalam makanan yang akan diawetkan akan mati karena mengalami krenasi, yaitu selnya mengerut akibat air yang keluar dari sel, dan peristiwa tersebut dinamakan dengan osmosis. Mungkin sekian praktikum yang bisa saya lakukan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.